أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهما قويا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Yang pertama semalam daripada sifat-sifat Allah yang 20 yang wajib kita ketahui, yaitu adalah wujud. Artinya ada. Allah wajib bersifat wujud. Allah wajib ada. Akal tidak menerima kalau Allah Ta'ala itu tidak ada. Maka mustahil tiada. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala jua yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Nah, itu disebut dengan dalil naqli, dalil Al-Quran langsung. Adapun dalil akli yaitu adanya alam semesta ini. Adanya alam semesta menunjukkan akan adanya sang penciptanya. Di antara alam semesta adalah langit dan bumi. Langit dan bumi itu menunjukkan adanya sang pencipta. Maksudnya langit, bulan, bintang, gunung-gunung, nah itu semuanya menunjukkan adanya penciptanya. Bismillah. Dan bentuknya yang bagus. Bismillah. Gunung yang kokoh itu menunjukkan bahwa ada penciptanya, lagi bersifat dengan sifat pengetahuan, bersifat ilmu, ilmunya sempurna, kuasanya sempurna. Sama kita melihat suatu bangunan, ini bagusnya rumahnya, pintarnya aja kita orangnya mengolah. Nah, dan kita tidak dapat mengetahui pencipta itu melainkan dengan perantaraan para rasul. Bismillah. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kenal dengan Allah itu melalui para rasul. Bacakan yang Arabnya. Fa amma kaunus sani'i huwallahu ta'ala wahdah. Adapun keadaan sang pencipta itu bernama Allah Ta'ala wahdahu, yang esa, la syarikalah, falaisa mustafadan minad dalil, maka tidak bisa diambil faidah dari dalil. Kita kadang-kadang melihat kada tahu ngarannya Allah Ta'ala kalau kita semata-mata melihat langit aja. Kalau kita melihat langit aja tahunya ada, pasti ada yang menciptakannya. Melihat matahari ini pasti ada yang mengolahnya nih. Melihat laut ini pasti ada yang mengolahnya. Sebatas itu aja. Tapi keadaan Allah Ta'ala itu ngarannya Allah, kadang-kadang kita tahu. Bismillah. Bal minar rusuli alaihi wassalatu wassalam. Bahkan dari para utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada rasul-rasulnya. Nabi Adam diwahyukan bahwasanya sang pencipta itu bernama Allah. Siapa lagi? Nabi Nuh diwahyukan yang menciptakan itu namanya Allah. Sampai Nabi Muhammad menginfokan apa yang diwahyukan Tuhan kepada beliau untuk disampaikan kepada umat. Disinilah bahwa yang menciptakan itu Allah. Esa lagi, disinilah
tidak ada sekutu baginya. Nah, sama misalnya nih kopiah nih, ini kopiah. Kita tahu nih ada nama ulahnya, misalnya, cuman kada tahu siapa. Yang jelas ada nih nama ulahnya kopiah ulun nih, kada tahu orangnya siapa. Kecuali ada nama info kan, itu ulahannya si Abi Ardi misalnya kopiah nih misalnya. Itu menurut kebiasaan dan itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah taala itu berhajat kepada rasul-rasul. Tetapi Allahnya yang hendak kita mengenal Allah itu lewat rasul. Andai kata ada inilah, andai kata ada Tuhan langsung memperkenalkan dirinya lawan kita. Kawajuan cuman sedin handang nangka itu jalan hukum adat jalan kebiasaan. Kemudian Jasidin semalam qala al-Ghazali rahimahullah taala fa huwa ismun lil mawjudil haqqil jami'i li sifatil ilahiyah. Allah itu adalah nama bagi zat yang benar, yang sebenarnya. Nama bagi yang ada yang sebenarnya. Al-Jami'i li sifatil ilahiyah, yang menghimpun bagi sifat-sifat ilahiyah, uluhiyah, kita ketuhanan. Nah, itu berhak disembah, berhak dipuji, berhak ditakuti, berhak ditaati. Nah, itu ngarannya sifat uluhiyah. Al-man'uti bina'utir rububiyah, yang disifati dengan sifat-sifat rububiyah, yaitu sifat-sifat menghidupkan, menciptakan, mematikan. Al-mutafarridi bil wujudil hakiki, yang berkesendirian dengan wujud yang sebenarnya. Jadi yang ada sebenarnya itu Allah. Allah itu yang berkesendirian dengan sifat wujud. Yang lainnya selain Allah, jika kita hanya Allah yang bersifat wajib wujud. Yang lainnya kada wajib dengan jaizul wujud. Kalaunya kita, adanya kita itu biasanya diadakan. Kalau Tuhan ada bang dah, kayak langit itu adanya diadakan, bintang adanya diadakan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala ada bang, kada diada-adakan. Al-mutafarridi bil wujudil hakiki, yang berkesendirian dengan ada yang sebenarnya. Yang kita diadakan. Semalam pulang i'lam anna hadzal isma a'zamu asma'illahi azza wa jalla at-tis'i wa tis'in. Ketahui olehmu bahwasanya nama ini, nama Allah itu sepaling agung dari seluruh nama-nama Allah yang 99. Dari mulai Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam sampai As-Sabur, itu yang paling a'zamnya adalah Allah, bismillah, karena menunjukkan kepada zat Allah Ta'ala, kepada diri Allah Ta'ala. Kalanya Ar-Rahman itu menunjukkan kepada sifatnya. Al-Alim menunjukkan kepada sifat Allah yang Maha Alim. Seperti semalam jurus Allah orang bengaran Zaid, inya pandai melukis, dikio pelukis. Inya pandai bertukangan, dikio tukang. Inya pandai berurutan, dikio tukang urut. Padahal aslinya ngarannya adalah Zaid.
Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala. Maka patut bagi orang yang meyakini bahwa Allah bersifat wujud, sedihlah mengetikatkan kelakuannya lah bahwa ia ingat Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang mewujud juga adanya. Tiap melihat sesuatu yang diadakan Tuhan, ingat lawan Allah Ta'ala. Oh, ini diadakan Tuhan. Melihat meja, ini diadakan Allah Ta'ala. Melihat langit, diadakan Allah Ta'ala. Melihat bintang, diadakan Allah Ta'ala. Nah, kayak itu taruhnya hatinya adalah. Nah, ini ciptaan Allah Ta'ala. Itu orang yang mu'taqid. Jadi jar abagur segumpul wujud itu amalannya jangan lupa lawan Allah Ta'ala. Bismillah. Orang yang ingat dengan Allah Ta'ala itu jasidin diselamatkan Allah. Tenang, gembira hatinya. Bismillah. Itu orang yang ingat lawan Tuhan itu jasidin diselamatkan Allah. Hatinya tenang dan gembira. Orang yang lupa dengan Allah itu sebaliknya, bismillah, kada diselamatkan Tuhan, hatinya pemusangan, bismillah. Itu orang yang banyak lupanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kidamun, sifat Allah, sifat yang wajib bagi Tuhan adalah kidam. Artinya sedia. Bahasa Arabnya lam yasbiqhu adamun, tidak didahului tiada. Ujar kita kada bepermulaan, artinya lah. Kidam itu artinya kada bepermulaan. Allah Ta'ala itu ada, adanya kada pakai permulaan. Maka mustahil didahului adam, maka mustahil didahului tiada. Beda dengan kita nih didahului tiada. Asalnya kita kada ada. Itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya Allah Ta'ala, bismillah, tidak didahului tiada. Ada apa? Ada. Adanya tidak didahului oleh tiada. Dalilnya firman Allah Ta'ala, huwal awwalu wal akhiru. Artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan ia jua yang terkemudian. Nah, sidin nang awal dan sidin jua yang akhir. Artinya apa? Awal makhluk dari sidin, akhir makhluk kembali kepada sidin. Nah, arti al-awwalu yaitu huwallazi laisa qablahu syai'un. Al-awwalu itu nama Allah Ta'ala. Al-awwal artinya tidak ada sebelum Allah sesuatu pun. Tidak ada sebelum Allah oleh sesuatu pun. Au huwallazi lam yasbiqhu syai'un, atau tidak mendahului akan Allah Ta'ala syai'un oleh sesuatu pun. Ini tidak didahului oleh sesuatu pun. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, Kanallahu Kanallahu walam yakun syai'un ghairahu. Ya Nabi, Allah ada. Allah itu sudah ada. Walam yakun syai'un ghairahu, dan tidak ada sesuatu
selain Allah. Misalnya Allah sudah ada, sesuatu selain Allah belum ada lagi. Langit belum ada, Allah sudah ada. Allah ada. Bumi semuanya makhluk belum ada, Allah ada sudah. Atas, bawah, samping, hingga barat, timur, selatan, utara belum ada, Allah ada sudah. Wahya kama kana. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu artinya kidam, tiada berpermulaan, tidak ada awalnya. Itu bahasa kitanya dulu. Demikian juga wa indana asmaul azim, azimah, kaza sifatu zatihi qadimah. Demikian juga jasidin nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu qadim juga, artinya tidak berawal. Bismillah. Sebelum adanya makhluk, Allah sudah bernama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, itu sudah bernama itu. Kalau sidin bertasmiyah izin enggak ada. Kalau kita kan nama kita ini mendatang, maksudnya mendatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, lam yakun syai'an madhkura, sedangkan dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Artinya mula-mulanya kita ini kada kalau disambat kada ada kisahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memunculkan, inna khalaqnahu min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kamilah ya Allah yang menciptakan manusia daripada mani yang bercampur, yang mana Allah Subhanahu wa taala hendak menguji mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia tadi dapat mendengar dan melihat. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, adabnya bismillah, maka patut bagi orang yang mukmin bahwa beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaannya, tidak ada awal, tidak didahului oleh tiada, bahwa ia memberi syukur kepada Allah taala yang menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufiknya juga adanya. Jadi sedih orang yang berkeyakinan bahwa Allah taala bersifat kidam, tidak didahului oleh tiada, maka hendaklah ia memberi syukur kepada Allah taala yang menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufiknya juga adanya. Jadi sebelum adanya kita nih Tuhan tuh boleh menciptakan kita kafir, boleh menciptakan kita mukmin. Alhamdulillah kita ini termasuk nang dikehendakinya sebagai orang nang mukmin. Adapun nikmat-nikmat yang wajib disyukuri itu
Kalaunya dunia jazinlah nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat harta yang halal, nikmat akal. Adapun nikmat yang wajib disyukuri pada agama itu seperti ilmu, amal, takwa dan ma'rifah. Akbaruha, sepaling besarnya nikmat agama, al-imanu adalah iman, wal islam. Karena ujar Habib Utsman Betawi semalam, dengan sebab iman dan Islamlah kita akan masuk ke dalam surga. Tanpa iman Islam maka disini kita kedapat jangan masuk ke dalam surga. Nah makanya itu nikmat yang paling besar, termasuk nikmat yang paling besar. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, aktsaru ma yuslabun ni'matu minal insan taqsiruhu bisyukri ala ni'matil Islam. Kebanyakan sesuatu yang diambil nikmat itu dari seorang manusia adalah karena ketaksirannya di dalam mensyukuri atas nikmat Islam. Kemudian di sini padahal syukur itu mencakup 3 hal di sini. Yang pertama ada syukur lisani. Syukur lisan di lidah itu mengucapkan alhamdulillah. Tahaddus bi nikmatillah, mengisahkan nikmat Allah taala. Yang ketiga menampakkan nikmat Allah taala. Yang keempat mendoakan atau berterima kasih atas perantara-perantara agar dibalas Tuhan lebih banyak. Itu termasuk syukur lisan karena. Yang kedua ada syukur arkan, itu menggunakan nikmat itu kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada ngarannya syukur janan, yaitu hati, yaitu mengakui atau menyadari nikmat itu berasal dari Allah Ta'ala dan gembira hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya jasadillah, bilanya dapat nikmat kita ingatkan bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita himung karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita. Lawan jasadin nikmat tersebut digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hanya kita mengucapkan alhamdulillah. Dan kita ingat nikmat itu datang dari Allah, itu adalah kebaikan Allah. Kita kawa mempergunakan nikmat itu kepada taat kepada Allah, itu kebaikan Allah Ta'ala juga. Kita kalau mengucap alhamdulillah, itu kebaikan Allah Ta'ala juga. Jadi Allah Ta'ala yang punya kebaikan itu. Kita sebenarnya ada diisi kebaikan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ia najana pantas dipuji. Ulun kada pantas dipuji. Nah intinya adalah kidam, artinya
sedia, artinya tidak berpermulaan, tiada didahului oleh tiada. Lawanannya mustahil didahului oleh tiada. Misalnya kada hafal juga misalnya kidam, yang penting kita ingat berarti makna kidam, artinya kidam lah tidak didahului adam atau tidak berpermulaan. Sifat yang kedua, yang wajib kita ketahui. Mungkin yang jaga dulu lah, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Hadrat Nabi Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa amalan hudan wa tawfiqan wa ibadah. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم تقبل الله منكم.